Selamat datang di pameran jejak sejarah para pendiri bangsa. Sekarang Anda akan dibawa untuk menyaksikan perjalanan perjuangan para pendiri bangsa dalam upaya meraih kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh yang hadir pada saat perumusan naskah proklamasi menjalani perjalanan panjang hingga akhirnya dapat berkumpul di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Selamat menyaksikan. Alam kemerdekaan yang kita nikmati merupakan buah kerja keras para pendahulu kita, baik itu para pendiri bangsa maupun seluruh rakyat yang pada saat itu mencurahkan segala daya upaya yang mereka punyai untuk menyumbangkan yang mereka miliki demi terbentuknya negara dan bangsa ini. Pameran ini menggambarkan curahan visi para pendiri bangsa dalam memperjuangkan tegaknya negara proklamasi. Proses kerja bersama seluruh elemen bangsa saat itu mengerucut menjadi upaya memerdekakan bangsa dari belenggu penjajahan. Apa yang diwariskan kepada generasi saat ini tergambar dari pameran jejak-jejak para pendiri bangsa. Jiwa-jiwa kepahlawanan dari para pendiri bangsa sepatutnya menjadi dasar generasi saat ini untuk melanjutkan apa yang dicita-citakan para pendahulu kita. Apa yang mereka wariskan sepenuhnya dipersembahkan untuk generasi mendatang agar tidak lagi mengalami seperti apa yang dirasakan para pendahulu bangsa ini. Ahmad Soebardjo lahir dengan nama Abdul Manaf di Karawang, Jawa Barat tanggal 23 Maret 1896. Pada tahun 1945, disinilah terlihat peran Soebardjo sebagai salah satu aktor dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Soebardjo pun menyampaikan niat bahwa rumah Maeda akan dipakai untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Akhirnya, Ahmad Soebardjo bersama tokoh-tokoh lainnya berkumpul dan merumuskan naskah proklamasi. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia telah memiliki keinginan untuk memerdekakan bangsanya. Ki Hajar juga sangat aktif untuk menentang represif pemerintah kolonial di Hindia Belanda, terutama untuk bidang pendidikan. Ia menyatakan dengan tegas bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak semua orang. Karena hal itu, Raden Mas Suwardi akhirnya mendirikan Sekolah Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara turut hadir dalam peristiwa perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi lahir di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara pada tanggal 5 November 1890. Pada bulan Agustus 1945, Sam Ratulangi diangkat sebagai salah satu anggota PPKI mewakili wilayah Sulawesi. Ia hadir pada saat perumusan naskah proklamasi dan pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus, dalam sidang PPKI, Sam Ratulangi diangkat menjadi Gubernur Sulawesi.
Yohanes Latuhar Hari lahir pada 6 Juli 1900 di Saparua, Maluku. Pada masa pendudukan Jepang, ia sempat beberapa kali dipenjara karena perjuangannya. Saat pembentukan BPUPKI, Latuhar Hari diajak bergabung sebagai perwakilan Maluku ketika terjadi peristiwa perumusan naskah proklamasi. Latuhar Hari ikut berkumpul di rumah Laksamana Tadashi Maeda, dan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945, Latuhar Hari ikut hadir dalam pembacaan naskah proklamasi. Pada sidang PPKI, Latuhar Hari diangkat sebagai Gubernur Maluku. Raden Supomo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 22 Januari 1903. Jelang kemerdekaan, ia menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Dalam sidang pertama BPUPKI, sebagai ahli hukum, Supomo mengambil banyak peran. Ia menyampaikan mengenai teori negara secara politis, yuridis, dan sosiologis. Supomo ditunjuk menjadi Menteri Kehakiman pertama Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. Ia mendirikan Partai Nasional Indonesia pada 1927. Akan tetapi, perjuangannya tidak berjalan mulus. Ia juga merasakan pengasingan di berbagai daerah, seperti Ende dan Bengkulu pada dekade 1930. Tahun 1944, Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Lalu dibentuklah BPUPKI. 1 Juni 1943, Soekarno mengungkapkan gagasan politik terdiri dari 5 dasar atau yang disebut sebagai Pancasila. Saat Jepang mendirikan PPKI, Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman pergi ke Dalat, Vietnam untuk menemui Marskal Terauchi. Tetapi kaum pemuda termasuk Sahrir menentang keberadaan PPKI. Ditambah dengan pengumuman menyerahnya Jepang kepada sekutu tanggal 15 Agustus. Sikap hati-hati diambil Soekarno-Hatta dikarenakan Jepang masih memegang kendali. Hal tersebut memicu terjadinya pertikaian antara mereka dengan golongan muda. Para pemuda bersepakat untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Setelah pembicaraan yang cukup panjang di Rengas Dengklok, akhirnya Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan secepatnya. Mereka pun kembali ke Jakarta, kemudian pergi ke rumah Laksamana Maeda, dan di tempat tersebutlah naskah proklamasi disusun. Keesokan harinya, proklamasi dibacakan oleh Soekarno di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Ketika Jepang semakin terdesak dalam Perang Pasifik, pemerintah Jepang melalui Marsekal Hisaichi Terauchi memanggil Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk datang ke Dalat, Vietnam membahas mengenai pemberian kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat tiba di tanah air. Syahrir dan golongan muda lainnya langsung mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pada 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Namun peristiwa ini tidak berlangsung lama, karena Soekarno-Hatta beserta rombongan kembali ke Jakarta dan langsung menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda. Mereka merumuskan naskah proklamasi. Muhammad Hatta memiliki peran yang cukup penting dalam perumusan naskah proklamasi, terutama dalam pemilihan kata-kata yang memiliki makna di dalamnya. Pembacaan proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno, didampingi oleh Muhammad Hatta, dan disaksikan oleh beberapa orang tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tanggal 17 Agustus 1945.
Oto Iskandar Dinata, lahir pada tanggal 31 Maret 1897 di Bandung. Pada awal pendudukan Jepang, Oto diangkat menjadi anggota Jawa Hokokai. Oto bersama kawan-kawan membentuk pasukan peta pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Oto mengusulkan agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipilih secara aklamasi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Oto diangkat menjadi Menteri Negara Republik Indonesia yang pertama. Iwa Kusuma Sumantri, lahir di Ciamis. Masa menjelang proklamasi, Iwa diangkat menjadi anggota PPKI. Saat peristiwa perumusan naskah proklamasi, Iwa mempunyai peranan penting dalam penyusunan teks proklamasi. Atas usulnya, kata maklumat dalam teks proklamasi diganti dengan proklamasi. Masa-masa setelah Indonesia merdeka, Iwa menjabat sebagai Menteri Sosial dan Perburuhan dalam Kabinet pertama. Sukarni lahir di Blitar tanggal 14 Juli 1916. Sukarni mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sehingga terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini tidak berlangsung lama, karena Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta setelah pada sore harinya, Ahmad Subarjo membujuk para pemuda untuk membawanya kembali ke Jakarta. Pada malam harinya, mereka pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Rajiman Wedyo Diningrat, lahir di Yogyakarta 21 April 1879. Dr. Rajiman menjadi Ketua BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Menjelang Indonesia merdeka, Dr. Rajiman bersama Soekarno dan Hatta pergi ke Dalat, Vietnam sebagai upaya mencari tahu kabar mengenai kekalahan Jepang. Dr. Rajiman juga turut hadir dalam peristiwa perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Teguh Muhammad Hasan, lahir di Sigli Aceh pada 4 April 1906. Tanggal 19 Agustus 1945, Jepang menginstruksikan Tengku Muhammad Hasan menghadiri sidang PPKI mewakili Sumatera. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Malam harinya, Tengku Muhammad Hasan diminta hadir di rumah Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tanggal 22 Agustus 1945, Soekarno mengangkat Tengku Muhammad Hasan sebagai Gubernur Sumatera. Burhanuddin Muhammadiyah lahir di Kutaraja Aceh pada tanggal 7 April 1917. Pada saat perumusan naskah proklamasi, ia menemani Sayuti Melik saat mengetik teks proklamasi. Setelah mengetik naskah tersebut, draft konsep proklamasi tulisan tangan Soekarno ditinggalkan begitu saja di atas meja. BM Diah mengambilnya lalu memasukkannya ke dalam saku. Ia menyimpannya selama 47 tahun. Hingga akhirnya ia serahkan kepada Presiden Soeharto pada tahun 1992.
Sayuti Melik lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 25 November 1908. Sayuti Melik termasuk ke dalam kelompok pemuda Menteng 31 yang ikut dalam peristiwa Rengas Dengklok. Pada saat perumusan naskah proklamasi, Sayuti Melik mengubah redaksi Wakil-Wakil Bangsa Indonesia menjadi atas nama Bangsa Indonesia. Kata tempo menjadi tempo. Penulisan tempat dan tanggal yang semula ditulis Jakarta 17/805 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Dr. Buntara lahir di Purworejo pada tanggal 11 Januari 1896. Dalam rapat besar BPUPKI, Buntaran berpendapat apabila kesehatan rakyat sudah dipelihara dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan ada lagi orang-orang yang disebut fakir miskin dan anak-anak terlantar. Buntaran juga memiliki andil dalam proklamasi kemerdekaan. Ia hadir pada pertemuan di rumah Laksamana Tadashi Maeda dan hadir di Pegangsaan Timur nomor 56. I Gusti Ketut Puja lahir pada 19 Mei 1908 di Singaraja, Bali. Memasuki bulan Agustus 1945, I Gusti Ketut Puja sebagai wakil dari Sunda Kecil untuk menghadiri sidang PPKI. Ia ikut hadir pada saat perumusan naskah proklamasi kemerdekaan dan hadir pada pembacaan proklamasi pada esok harinya tanggal 17 Agustus 1945. Hairul Saleh lahir di Sawah Lunto pada tanggal 13 September 1916. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang kepada sekutu, Hairul Saleh dan para pemuda meminta kepada golongan tua agar segera memerdekakan Indonesia, sehingga menyebabkan adanya peristiwa Rengas Dengklok. Setelah kembali dari Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya berkumpul untuk merumuskan naskah proklamasi. Hairul Saleh datang untuk menyaksikan perumusan naskah proklamasi. Soekarjo Wiryo Pranoto lahir di desa Kasugihan Cilacap pada 5 Juni 1903. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Soekarjo Wiryo Pranoto turut menjadi anggota BPUPKI. Soekarjo menyumbangkan pendapatnya mengenai bentuk negara dan asas negara Indonesia di hadapan sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada 10 Juli 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarjo Wiryo Pranoto ditunjuk sebagai juru bicara negara. Dr. Muhammad Amir lahir pada tanggal 27 Januari 1900 di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Pada bulan Agustus tahun 1945, ia menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk wilayah Sumatera dan mengikuti sidang-sidang PPKI di Jakarta, serta menyaksikan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Dr. Muhammad Amir diangkat sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Negara pertama Abi Kusno Cokro Suyoso lahir di Dolopo, Madiun, 15 Juni 1897. Abi Kusno merupakan salah satu penandatangan konstitusi. Tergabung dalam Panitia 9, Abi Kusno merupakan tokoh yang merancang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil kerja Panitia 9 ini membuahkan rumusan dasar negara. Anang Abdullah Hamidan dilahirkan di Rantau, Kalimantan Selatan, 25 Februari 1909. Hamidan ditunjuk oleh Jepang sebagai anggota PPKI Perwakilan Kalimantan pada awal Agustus 1945. Mereka mengikuti peristiwa perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda pada malam hari tanggal 16 Agustus dan pembacaan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.
Ki Bagus Hadikusumo dilahirkan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 24 November 1890. Ki Bagus dilantik menjadi anggota BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945. Beliau juga turut menghadiri peristiwa perumusan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda pada malam hari tanggal 16 Agustus dan pembacaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Sutarjo Karto Hadikusumo lahir di Kunduran Blora 22 Oktober 1892. Terbentuknya BPUPKI sebagai bentuk persiapan untuk mendirikan negara di mana Sutarjo menjadi anggotanya. Tanggal 16 Agustus 1945, Sutarjo diminta untuk datang ke Rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi, Sutarjo ditunjuk untuk menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat. Andi Pangerang lahir pada tanggal 14 Mei 1903 di Desa Mangasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia, Andi Pangerang terpilih menjadi anggota PPKI sebagai wakil dari Sulawesi. Tanggal 16 Agustus, Andi Pangerang ikut hadir pada saat perumusan naskah proklamasi dan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Samaun Bakri dilahirkan di Kurai Taji 28 April 1908, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta hadir di Rumah Laksamana Maeda guna menyiapkan naskah proklamasi. Dan disaksikan oleh tokoh-tokoh yang hadir termasuk Samaun. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Mr. Abdul Abbas lahir pada tahun 1906 di Medan. Pada masa pendudukan Jepang, Abdul Abbas menjabat sebagai Ketua Susangikai di Lampung. Panglima Tentara ke-25 mengirimkan Abdul Abbas sebagai wakil Sumatera ke Jakarta untuk mengikuti sidang PPKI. Ia juga hadir saat perumusan naskah proklamasi dan pembacaan proklamasi di Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah Indonesia merdeka, pada 23 Agustus 1945, berita proklamasi tersebut dibawa oleh Abdul Abbas ke Lampung. Dr. Samsi Sastrawidagda. Samsi Sastrawidagda lahir di Solo 13 Maret 1894. Pada masa pendudukan Jepang, ia adalah Kepala Kantor Tata Usaha dan Pajak di Surabaya. Ia mengikuti sidang PPKI dan hadir pada saat perumusan naskah proklamasi. Setelah proklamasi kemerdekaan, Samsi Sastrawidagda diangkat menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet RI pertama. Belum banyak informasi yang dapat museum sampaikan kepada masyarakat. Namun satu hal yang pasti, dari penuturan keluarga Ahmad Subarjo, Bahdiro merupakan sekretaris Ahmad Subarjo sebagai salah satu tokoh penting dalam perumusan naskah proklamasi. Generasi sekarang telah berada di dalam suasana alam kemerdekaan. Kita tinggal menikmati dan melanjutkan apa yang telah diperjuangkan para pendahulu dalam meraih kemerdekaan. Satu hal yang harus ditanamkan dalam diri dan sanubari kita, apa yang akan diwariskan untuk generasi mendatang. Seperti kita yang saat ini menerima warisan kemerdekaan, para pendahulu telah menorehkan sejarah penting bagi lahirnya bangsa ini. Siapkah kita menorehkan sejarah besar yang akan dinikmati dan dikenang oleh generasi selanjutnya?